Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka subulakal hidayah ila syiratil mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberikan kasih sayang buat kita, memberikan nikmatnya buat kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih menjalani kehidupan, baik kehidupan yang nilainya ibadah ataupun kehidupan-kehidupan yang sifatnya duniawi. Pemirsa yang berbahagia, di dalam konsep Islam itu ada yang namanya ukhuwah, persatuan. Kata ini gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Ukhuwah itu ada ukhuwah basyariyah, itu ukhuwah persatuan antara sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, yaitu persatuan satu negara. Dan ada ukhuwah yang lainnya. Tetapi ukhuwah ini banyak terjadi ketimpangan, kegoncangan, kejanggalan, hambatan, dan sebagainya. Ukhuwah bisa terganggu. Terganggunya sebuah ukhuwah itu biasanya akibat dari sebuah ucapan, sebuah sikap. Sikapnya seperti apa? Sikap yang tidak mau meninggalkan pendapat sendiri, menyalahkan pendapat orang lain. Maka ukhuwah seperti ini akan tergores nilainya. Oleh karena itu, untuk memperkokoh nilai-nilai ukhuwah, yaitu siap meninggalkan pendapat yang salah dan mengakui menerima pendapat yang benar. Saat ini, ukhuwah ini sering terjadi perdebatan, perselisihan disebabkan oleh satu hal, yaitu merasa pendapatnya paling benar. Pendapat yang benar hanya Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ukhuwah bagi kita, persatuan bagi kita, bagi seorang muslim, terutama bulan suci Ramadan ini, jangan melihat orangnya, jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat dia dari mana asalnya. Asalkan dia muslim, dia adalah saudara bagi kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya umat muslim itu adalah bersaudara. Tanpa melihat latar belakangnya. Wala Arabi, wala Azami. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Ajam. Kulluhum jami'an. Semuanya ijma'un, semuanya kulluhum. Saudara ikhwanul muslimin, bersaudara sesama muslim. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu jangan memandang orang dari latar belakangnya, apalagi dari fisiknya. Maka pandanglah mereka bagaimana Allah memandang seorang. Inna akramakum innallahi atqakum. Allah memuliakan bukan dari fisiknya, tapi dari ketakwaan. Bagi kita selaku manusia, lihatlah orang itu dari sikap dan sifatnya. Kalau dia baik, lihatlah. Ketika dia berbuat buruk, tegurlah. Maka ukhuwah akan berjalan dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, dalam menjalani ukhuwah yang baik, maka siap-siap kita harus menjadi mental, punya mental, siap berbeda pendapat. Jangan tidak siap ketika ada pendapat lain. Dan jangan mempertahankan pendapat kita yang merasa paling benar. Pendapat yang lain salah. Ana ahsanu minkum. Saya lebih baik daripada kamu. Dan ini tidak baik dalam menjalani ukhuwah Islamiyah. Hai berbahagia, oleh karena itu, dalam menjalani ukhuwah Islamiyah ini, yang pertama adalah mengamalkan akhlak ukhuwah. Bagaimana mengamal ukhuwah? Menghormati seseorang, menghargai seseorang. Ada sebuah kisah terjadi di mana
seorang yang hidup di tanah Arab, di rumahnya, di atas rumahnya itu orang Yahudi, di bawahnya orang Muslim. Dan orang Yahudi ini setiap hari dia buang hajat, tetapi pipa penyaluran air hajatnya bocor, jatuh ke rumah orang Islam ini. Dan orang yang non-Muslim ini suatu hari bersilaturahmi ke rumahnya dan mencium aroma yang tidak sedap, sehingga orang ini bertanya, ini bau apa? Maka seorang sahabat dengan akhlak yang mulia, dia mengatakan, ini bau aroma yang setiap tahun, setiap hari bertahun-tahun saya hirup dan saya nikmati. Kemudian orang ini bertanya, dari mana asalnya bau ini, aromanya tidak ini? Dari atas. Maka orang tadi mengatakan, loh kalau itu rumah saya, berarti bertahun-tahun kamu menghirup aroma tidak sedap dari buang hajat saya? Ya seperti itulah. Maka orang ini mengatakan minta ampun dan minta maaf. Apa yang dilakukan? Karena orang ini menjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Tidak harus dengan menggunakan marah dan sebagainya untuk menjaga ukhuwah ini. Pemirsa yang berbahagia, konsep ukhuwah mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Saat ini, di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang dalam kondisi seperti ini, di mana negara kita, hampir mayoritas negara, semua diganggu, digoda, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan virus corona. Semuanya. Dan kita terpuruk, terpapar oleh itu semua dalam bidang ekonomi. Ganggu semua. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menjaga ukhuwah? Apakah kita saling menghujat satu dengan yang lain? Apakah kita saling memfitnah satu dengan lain? Bagi seorang beriman, mereka tidak akan melakukan itu. Maka dia akan mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalikan semua dari Allah. Kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, maka kita akan pandai menjaga ukhuwah. Kita menjaga bagaimana ukhuwah itu bisa jalan. Dengan cara apa? At-tabassum. Rasulullah mengatakan, at-tabassum sedekah. Senyum itu sedekah. Bagian dari menjaga ukhuwah, bagaimana kita memberikan wajah yang ceria di hadapan semua orang. Sehingga Rasulullah SAW lakukan pada sahabat, dan sahabat kangen, rindu dengan Rasulullah. Salah satunya adalah senyumnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah. Karena wajahnya begitu indah. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu memberikan wajah ceria kepada setiap orang, tanpa harus ada perasaan yang tidak baik. Semoga Ramadan ini mengajarkan kita menjalin ukhuwah lebih baik, menjalin persatuan lebih baik, persatuan secara kekeluargaan, secara masyarakat, secara negara, bahkan seluruh dunia. Kita kembali pada konsep Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya umat muslim itu bersaudara, kita saudara semuanya tanpa ada perbedaan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.